Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sulistiawati, NIM 43020190085. Di sini saya akan menerangkan mengenai apa-apa yang ada di manajemen pelatihan dakwah. Yang pertama, kegunaan manajemen menyadari kemampuan yang dimiliki, serta mengurangi hambatan-hambatan yang ada. Fungsinya pun ada pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, dan lainnya. Berikutnya, pelatihan dakwah untuk memperoleh tujuan yang akan dicapai. Pelatihan dakwah seharusnya memberikan perubahan. Dalam pengertian dakwah sendiri, suatu tujuan untuk masuk ke dalam kebaikan, mencegah suatu yang mungkar. Untuk poin yang kedua, yaitu mengenai perencanaan pelatihan dakwah, aktivitas pengumpulan sumber daya, dan segala bentuk fasilitas dakwah, dan orientasi serta pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Adanya takhtid, tanzim, tatswib, dan riqabah, serta tujuan SPKPD. Adapun prinsip sasaran, pelatihan dakwah, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam orientasi kurikulum pelatihan dakwah, peran peserta pelatihan dakwah, dan harapan peserta pelatihan dakwah, adanya penyusunan silabus. Pelatihan dakwah ada tujuan pokok pembahasan, ada waktu, metode, dan media. Dalam itu semua, kita harus mencermati biaya pelatihan dakwah sendiri, seperti biaya ATK, transportasi, tempat, honor, dan konsumsi. Poin ketiga, pengorganisasian, yaitu seluruh proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki dua aspek, struktur dan aspek perilaku. Harus membentuk kepanitiaan agar terjalannya suatu organisasi itu dengan lancar, yaitu serta kepemimpinan sebagai kunci skill dan sistem. Jadi adanya suatu perencanaan dan kepemimpinan bisa menjalankan proses pelatihan dakwah itu dengan maksimal. Poin selanjutnya yaitu poin keempat, aktualisasi pelatihan dakwah mempunyai tahapan pelaksanaan, yaitu menerima kehadiran, MC, tilawah, laporan panitia, sambutan instansi terkait, pembukaan resmi, penyematan tanda pengenal, doa, dan ramah tamah, serta dibekali dengan memantapkan persiapan, mencermati materi, kriteria pelatihan yang harus dicari, media pelatihan, dan teori yang akan dipakai nanti. Poin selanjutnya, poin ke-5. Pengawasan pelatihan dakwah adalah sebuah proses pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin kelancaran rencana yang dilakukan. Untuk mencapai suatu tujuan pelatihan dakwah, dalam mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. Pentingnya ada pengawasan itu agar latihan dakwah itu berjalan dengan lancar sesuai arahan yang berlaku. Dalam pengawasan pelatihan dakwah itu perlunya ada strategi kemanajemenan. Misalnya ada seorang yang menjadi manajer atau mandor di suatu pelatihan itu untuk mengarahkan. Jika memang ada yang salah, maka perlu diperbaiki. Jika tidak, maka harus berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Poin terakhir ya, poin ke-6,
yaitu mengenai evaluasi pelatihan dakwah adalah sebuah proses untuk memperoleh hasil pelaksanaan pelatihan dakwah dan menentukan nilai dari sudut pandang informasi yang didapatkan. Ataupun seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, serta diberi balasan kepadanya yang paling sempurna. Yang harus ada dalam evaluasi pelatihan dakwah itu adanya pengendalian unsur dan proses, regulasi pengukuran, tujuan evaluasi, manfaat khusus, objek evaluasi, prinsip dasarnya, evaluasi persiapan, evaluasi pelaksanaan, teknik evaluasi, laporan evaluasi, dan yang terakhir konsepsi evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen pelatihan dakwah dalam poin-poinnya. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.